Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arden Soyo, NRP 5026221140 dari KSIE, Sistem Informasi ITS 2022. Kali ini kita akan membahas tentang apa sih SI itu dan prosedur kerjanya, cara kerjanya, dan apa sih penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari itu gimana. Uh, yang pertama kita buka dengan apa? Apa itu sistem informasi? Sistem informasi itu apa sih? Ada dua definisi menurut ahlinya. Yaitu yang pertama menurut O'Brien, sistem informasi adalah kombinasi. Apa sih maksud kombinasi itu? Kombinasi itu seperti kalau dalam lingkup SI itu kan ada komponen-komponennya, yaitu seperti people, datanya, prosedurnya, hardware, software, dan lain-lain. Itu adalah kombinasi dari beberapa komponen tersebut. Nah, yang kedua yaitu definisi menurut Steyer and Reynolds, yaitu kumpulan komponen yang saling berkaitan untuk menyimpulkan. Nah, tadi kan kita sudah membahas komponennya dan kombinasi dari komponennya. Nah, untuk yang dari Steyer dan Reynolds ini, kita lebih membahas gimana sih cara kerjanya, tahapan-tahapannya supaya menjadi output yang memuaskan dan bisa memecahkan masalah. Nah, yang pertama itu ada input, ada proses, output, dan lalu feedback. Nah, ada empat. Nah, input itu apa sih? Nah, input itu kita seperti memasukkan data, kita mengidentifikasi data, uh, ya kita memasukkan data, mengenal data. Nah, untuk yang proses itu kita identifikasi data yang sudah kita masukkan tadi. Nah, untuk output kita menyajikan data. Nah, untuk yang feedback ini bisa merubah proses input dan proses input dan proses kita. Nah, jadi feedback ini berguna untuk menghasilkan output yang lebih baik. Nah, cara kerja dan penerapan sistem informasi. Yang pertama itu ada komponen. Seperti yang dicontohkan pada gambar ini, ada orangnya, ada hardware-nya, yaitu ada tabletnya, ada software-nya, yaitu aplikasi yang digunakan. Nah, untuk yang di sebelahnya ini ada prosedur. Prosedur ini adalah cara kerjanya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu ada input. Kita memasukkan data, lalu data kita diolah, dan kita disajikan data yang telah kita masukkan itu berupa output. Lalu kita setelah mendapatkan output, kita juga bisa kita bisa memberikan feedback bagaimana output itu, apakah sudah memuaskan atau belum. Lalu contoh penerapan sistem informasi. Zaman sekarang sudah modern, penerapan sistem informasi sangat dibutuhkan. Seperti halnya yang tertera pada ilustrasi berikut, itu ada Google News dalam bidang jurnalis. Google News ini sangat bermanfaat, seperti kita tidak perlu repot-repot menyalakan TV, kita cukup membawa HP kemanapun, kita bisa menerima berita dengan baik dimanapun dan kapanpun. Prosedur kerja. Yang pertama yaitu prosedur kerja mencari berita. Seperti yang dicontohkan, kita sekarang memakai contoh dari Google News. Yang pertama, prosedur kerja pencari berita, yaitu memasukkan data identitas pencari atau penikmat berita untuk login. Kita itu seperti kita yang menggunakan aplikasinya, kita itu awal kali membuka aplikasi, yaitu apa? Memasukkan data kita untuk identitas kita sebagai profil kita di akun tersebut. Yang kedua, kenapa sih kita kok menggunakan aplikasi ini? Ya ini untuk mencari topik atau tema atau garis besar dari berita yang kita cari. Yang kedua, setelah kita memasukkan topik atau mencari tema, kita memilih berita yang sesuai dan menarik yang kita perlukan. Yang keempat, kita menikmati berita yang sudah disajikan. Lalu, setelah kita menikmati berita, kita bisa memberikan komentar atau penilaian. Bagaimana sih berita ini? Apakah bagus atau kita juga bisa memberikan komentar atau penilaian tentang bagaimana prosedur kerja dari suatu aplikasi tersebut. Nah, selanjutnya dari sudut pandang yang berbeda, kita bisa melihat prosedur kerja dari pembuat berita. Contohnya kita sebagai wartawan atau kita yang sudah memiliki informasi terkait suatu berita, kita bisa memasukkan berita tersebut dalam suatu aplikasi dengan mudah. Yaitu dengan cara yang pertama, yaitu dengan kita membuat profil dengan membuat atau memasukkan data identitas dari kita sebagai pembuat berita. Yang kedua, kita memasukkan berita yang sesuai dengan fakta kita, yang sesuai dengan apa yang kita tahu dan sesuai dengan fakta.
tanda kutip tidak hoax. Nah, lalu kita memberi identitas kepada berita yang kita inputkan tadi, yaitu dengan memberi judul kepada berita kita, menentukan tema berita kita itu apa supaya mudah dicari. Nah, untuk yang selanjutnya ini menentukan kata kunci berita untuk pencarian penikmat berita. Contohnya, kita memasukkan berita sport. Kita memasukkan kata kunci sport dalam berita kita. Jadi, ketika ada penikmat berita kita mencari berita kita, tinggal memasukkan sport dan itu keluar berita yang memiliki kata kunci sport. Lalu menyajikan berita yang telah diproses. Nah, prosedur kerja yang selanjutnya sekaligus apa sih permasalahan yang harus kita pecahkan supaya kita mendapatkan feedback yang memuaskan selanjutnya. Yaitu pembuat berita ingin memasukkan berita dan pencari ingin menikmati berita yang sesuai dengan yang diinginkan. Contohnya kita memasukkan berita, kita harus memberikan identitas yang baik pada berita kita supaya dapat dengan mudah dicari oleh penikmat berita yang notabene ingin langsung ke poinnya, tidak ingin basa-basi dan tidak ingin ribet. Nah, lalu mengidentifikasi berita yang terkini dan terbaru yang sering dicari atau trending dan sesuai topik tanpa melenceng ke topik lain. Maksudnya gimana? Ketika kita mencari contohnya yang tadi sport, olahraga, kita memasukkan kata kunci olahraga, kita ingin olahraga itu olahraga apa? Seperti kita ingin olahraga sepak bola, kita sebagai yang prosedur kerja SI-nya ini, sebaiknya kita mengelompokkan mana yang bola, mana yang basket, mana yang ini, mana yang itu, supaya tidak melenceng ke topik lain dan kita mengidentifikasi apakah berita ini sering dicari atau tidak, atau yang sering trending atau tidak. Jika iya, maka dimungkinkan untuk ditaruh di bagian paling awal, supaya orang-orang itu tahu mana yang trending, mana yang tidak. Menikmati berita dengan baik dan sesuai informasi inti yang dicari dan sesuai fakta. Maksudnya ini tidak bertele-tele seperti kita ingin tahu hasil pertandingan tadi malam. Kita langsung aja cari hasil pertandingan tadi malam. Tim A versus tim B. Nah, kita langsung keluar, tidak basa-basi sejarah tim A, sejarah tim B, gimana-gimana, tidak. Nah, selanjutnya ada prosedur kerja, yaitu input. Kita memasukkan data identitas pembuat maupun berita untuk login, seperti yang sudah dijelaskan tadi di awal. Pembuat berita memasukkan berita yang akan disajikan. Nah, ini dalam sudut pandang pembuat berita, ini termasuk input. Memasukkan tema atau kata kunci untuk diidentifikasi. Nah, kita memasukkan identitas dari berita atau memasukkan kata kunci dari berita kita supaya dapat mudah diidentifikasi. Itu termasuk input. Lalu memasukkan komentar dan penilaian. Nah, ini juga termasuk input untuk feedback. Nah, selanjutnya ada prosedur kerja, yaitu proses. Dalam proses ini, kita mengidentifikasi data yang dimasukkan. Contohnya kita mengidentifikasi, misalnya nama saya Arkadius Suharsoyo, dan saya memasukkan tanggal lahir, saya memasukkan alamat, saya memasukkan foto saya sebagai profil. Nah, kita dalam fase proses ini, kita mengidentifikasi data yang dimasukkan supaya menjadi profil diri kita di aplikasi tersebut. Lalu mengelola berita yang dimasukkan oleh pembuat berita. Nah, jadi seperti kayak tadi itu, kita memasukkan berita, kita identifikasi apakah ini hoax atau tidak, lalu kita identifikasi, dikelompokkan. Nah, ya seperti itu. Lalu selanjutnya mengidentifikasi tema atau kata kunci yang dicari. Nah, kita setelah berita ini dibuat, kita proses kata kunci dan tema yang dimasukkan oleh pembuat berita tadi, dan kita mensinkronkan dengan input yang dimasukkan oleh pencari berita tadi, lalu kita kelola. Lalu memasukkan komentar dan penilaian yang diberikan. Nah, kita setelah kita memasukkan komentar dan penilaian yang diberikan, kita mengelola itu supaya menjadi feedback ke depannya. Lalu ada fase output, yaitu menampilkan profil yang sesuai dengan identitas yang dimasukkan. Seperti tadi kita seperti ada gambar, lalu bawahnya nama kita, tanggal lahir, alamat email, dan lain-lain, itu dalam satu kartu atau satu lembar. Itu bisa menjadi profil kita dalam akun tersebut. Lalu menampilkan pilihan tema berita yang dicari. Contohnya seperti tadi kita memilih tema tentang olahraga atau tema politik. Kita langsung mengoutputkan mana sih berita olahraga, mana sih berita
yang kita cari, contohnya seperti berita politik. Nah, lalu setelah kita menampilkan tema tersebut, kita menyajikan berita dengan bentuk tulisan maupun gambar. Nah, apa maksudnya ini menyajikan berita dengan bentuk tulisan dan gambar? Ketika kita uh, cuman menaruh tulisan, kita tidak tahu apakah ini tuh benar. Seperti kita memasukkan hasil pertandingan tadi malam, tim A lawan tim B. Apa sih tim A dan tim B itu? Nah, kita sajikan dengan bentuk gambar. Oh, alah ini. Oh ya benar gitu. Lalu setelah kita melaksanakan output, kita ada feedback, yaitu feedback evaluatif dan feedback prediktif. Nah, contoh feedback evaluatif itu memperbaiki untuk sistem pencarian. Nah, memperbaiki untuk sistem pencarian ini kita maksudnya lebih mencerdaskan sistem pencarian kita supaya paham maksud dari penginput kita. Lalu menyusun berita agar dapat dinikmati secara mendalam dan mudah. Nah, maksudnya itu apa? Kenapa kok kita jarang membaca buku, lebih sering main HP atau apa? Karena kita itu dalam HP kita langsung dapat informasi yang inti, tidak belajar secara mendalam akar-akarnya. Nah, jadi bagaimana cara kita menyusun berita agar dapat dinikmati secara mendalam dan mudah? Lalu memilah berita yang terbaru dan sesuai fakta. Nah, kita ketika ada penginput berita masuk dan menyajikan berita, kita harus mensortir dan apakah berita ini sesuai fakta atau tidak, dan mengelompokkan mana yang terbaru dan mana yang sudah lama. Jika berita yang sudah lama, tidak perlu untuk langsung dimunculkan dalam homepage yang paling awal atau dijadikan cover suatu berita. Lalu ada feedback prediktif, mengelompokkan mana berita yang sering dicari, menarik, terbaru, dan yang lagi trending supaya memudahkan pencarian menemukan berita dan mungkin bisa memilih kata yang lebih mudah dipahami. Nah, ini sangat relevan dalam permasalahan kita sehari-hari ya, yang kita ingin sacet-sacet tapi ingin hasil yang terbaik. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan dari saya, yaitu bahwa sistem informasi adalah pengelompokan komponen. Komponen itu yang tadi seperti people, seperti hardware, software, data, prosedur, yang saling berkombinasi dan berkaitan untuk menyimpulkan suatu data guna memecahkan masalah yang ada dengan data yang tersedia dan logika yang dapat diterima oleh komponen yang terlibat. Nah, maksudnya apa sih memecahkan masalah yang ada dengan data? Nah, seperti yang tadi kita ingin satu-satu tapi hasil yang terbaik. Nah, dengan menggunakan suatu data, kita bisa memecahkan masalah yang tersedia itu dengan baik dan dapat memudahkan untuk kita selanjutnya. Nah, tapi tidak semua orang bisa menerima itu. Maka kita harus menggunakan logika yang dapat diterima oleh komponen yang terlibat. Apa sih komponen yang terlibat? Nah, yaitu kita sebagai penginput, sebagai penikmat output, sebagai yang memproses mungkin, atau yang memberikan feedback. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika saya banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.